Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus hingga lembaga masyarakat membanjiri jembatan layang atau flyover untuk melakukan aksi demonstrasi menolak penegasan revisi Undang-Undang Pilkada. Sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai kampus serta lembaga masyarakat melakukan aksi demonstrasi di bawah jembatan layang. Seluruh peserta aksi demonstrasi menggelar aksi terkait DPR RI dan pemerintah yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Aksi gabungan ini terdiri dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, serta lembaga masyarakat yang turut terlibat dalam aksi menolak RUU Pilkada ini. Jadi kami teman-teman dari ini tergabung dari lembaga badan eksekutif sejajaran UNM itu kemudian melakukan aksi pada hari ini itu menuntut kemudian yang baru-baru saja terjadi yaitu putusan MK terkait batas ambang pencalonan pilkada. Tentu kita lihat bahwa telah terjadi carut-marut yang terjadi dalam MK. MK telah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan segelintir orang. Kenapa kemudian apa landasan daripada MK kemudian melakukan keputusan itu? Yang kita lihat bersama bahwa sebelum-sebelumnya tidak ada, tetapi baru-baru ini kemudian secara sepihak kemudian yang kemudian di-backing oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mengusungkan adanya keputusan itu kan tentu tidak fair untuk demokrasi yang ada terjadi hari ini. Itu menunjukkan bahwa ternyata MK yang seharusnya menjadi independen itu tidak jadi independen lagi, tetapi telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Kira-kira seperti itu. Tuntutan yang diminta tentu cabut daripada putusan ini, putusan MK terkait daripada batas ambang pencalonan pilkada. Begitupun selanjutnya yang kemarin yang kemudian teman-teman suarakan tentang batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden. Tentu kita lihat ya bahwa faktanya bahwa ada sekelompok-kelompok orang-orang tertentu yang kemudian ingin mengusung orang-orang muda mereka untuk kemudian berkontestasi dalam pilkada maupun pilpres. Saya pikir itu sangat tidak baik untuk kesehatan demokrasi. Kira-kira seperti itu. Tamrin juga mengatakan adanya revisi Undang-Undang Pilkada tentunya disebabkan adanya kepentingan segelintir orang yang ingin berusaha mengusung orang-orangnya untuk ikut berkontestasi pada pilkada maupun pilpres mendatang. Aksi demonstrasi akan terus dilanjutkan hingga adanya perwakilan anggota dewan yang menemui peserta demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Jika tidak ada respon dari pihak DPRD, maka akan ada kemungkinan demonstrasi lanjutan dengan peserta demonstrasi yang lebih banyak. Bahwa teman-teman daripada BEM eksekutif UNM ini akan tetap berada di sini dan kemudian akan lanjut di depan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan untuk menuntut bagaimana kemudian putusan MK itu dicabut segera. Karena kalau tidak kemudian hari ini tidak ada guberisan, maka teman-teman akan kemudian tetap turun aksi dan akan kemudian memasifkan massa sebanyak-banyaknya dan akan memanggil seluruh elemen yang kemudian menyuarakan untuk pencabutan surat keputusan daripada MK tersebut. Saya pikir seperti itu. Tentunya ini untuk merespon beberapa isu terkait dengan keputusan MK yang dianulir oleh DPRD. Dalam hal ini DPRD tidak mendengarkan apa yang menjadi keputusan dari MK tersebut. Dia lebih condong bagaimana MA dia mengeluarkan beberapa statement perundang-undangan yang dimana dia seharusnya lebih condong ke MK yang merupakan konstitusi yang utama. Kemudian untuk beberapa juga tuntutan yang akan diajukan tentunya pastinya akan diutarakan pada demo hari ini. Untuk harapannya tentunya untuk aspirasi pasti harus didengar. Terkait dengan majunya atau tidak aliansi dalam gerakan hari ini tentu tidak. Karena kita yang menuntut agar pihak dari DPRD yang turun langsung untuk mendatangi kita untuk dibukakan ruang diskusi mengenai beberapa tuntutan yang akan diajukan ketika berlangsungnya demonstrasi ini. Untuk potensi bagaimana aksi ini akan teredam atau tidak, tentunya bagaimana dari reaksi yang ditimbulkan oleh DPRD itu sendiri. Apakah dia mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga atau tidak. Yusril, mahasiswa Universitas Hasanuddin juga menambahkan untuk demonstrasi pertama ini,
Mereka hanya melakukan aksi di bawah jembatan layang sampai ada salah satu perwakilan anggota dewan yang mendatangi guna membuka ruang diskusi. Mengenai redahnya demonstrasi hari ini, tergantung dari respon DPRD apakah mendengarkan aspirasi para demonstran. Ini Muhammad Syafrizal, Muhammad Syeful, Unhas TV. Sejumlah sorotan muncul usai mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinyatakan akan melaju dalam Pilkada Jakarta 2024. Diusung 12 partai politik termasuk partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Akankah dukungan ini menunjukkan tertutupnya akses bagi Anies untuk mencalonkan pada Pilgub Jakarta? Simak tanggapan pengamat politik Unhas berikut ini. Jelang pemilihan kepala daerah 2024, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ramai dibahas. Pasalnya, nama Ridwan Kamil disebut akan melaju dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada November mendatang. Diusung 12 partai politik, termaksud partai yang telah mendukung Anies Baswedan pada pemilihan presiden kemarin. Sebanyak 12 partai pendukung RK ini yang jika digabung memiliki total kursi 91 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Partai yang tersisa kini adalah PDI Perjuangan dengan total 15 kursi. Pencalonan Ridwan sebagai gubernur dan Suswono sebagai wakil gubernur yang diusul semua partai pemilik kursi di DPR DKI Jakarta mempertanyakan bahwa akankah memupus harapan Anies untuk kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Pengamat sekaligus akademisi Unhas, Ali Armunanto mengatakan dukungan partai menunjukkan adanya upaya terorganisir oleh jejaring elit untuk menutup arena demokrasi yang menyisakan satu calon melawan kota kosong. Bahkan Ali mengatakan 12 partai termaksud PKB, PKS, dan Nasdem yang berdeklarasi menyatakan dukungan pada RK secara terang-terangan adalah bentuk kesombongan dan untuk menjatuhkan Anies. Apalagi Anies adalah sosok dengan elektabilitas tertinggi untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Survei Litbang Kompas pada Juni 2024 mencatat bahwa Anies didukung oleh 29,8% publik Jakarta untuk menjadi calon gubernur. Sementara Ridwan Kamil yang dicalonkan Koalisi Indonesia Maju Plus hanya dengan angka 8,5%. Meski kecil, menurut pengamat politik ini masih ada harapan dan peluang bagi Anies mencalonkan diri jika putusan MK terkait ambang batas pencalonan dijalankan. Sementara Partai PDIP sendiri memiliki peluang pengusung Anies dalam Pilgub Jakarta 2024. Apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu bergabung menjadi kader PDIP. Kemarin sempat ada peluang beberapa jam, ya, sempat ada peluang beberapa jam ketika KPU kemudian MK mengumumkan bahwa menurunkan batas threshold untuk pencalonan gubernur, pencalonan kepala daerah, gubernur dan bupati, dan itu kemudian disambut misalnya oleh PDIP dengan sikap bahwa mereka akan mencalonkan Anies Baswedan melalui PDIP, dan itu juga membuka peluang di daerah-daerah lain gitu untuk partai-partai mencalonkan sendiri. Tapi itu saya rasa hanya berlangsung beberapa jam karena kemudian DPR ya 24 jam lah ya. Kemudian karena keesokan harinya DPR langsung bersidang membuat keputusan hari itu juga dan tidak mengakomodasi putusan-putusan MK. Dan saya rasa ini kemudian dari percakapan yang terjadi kemudian ya, misalnya kita lihat di media bahwa badan legislatif sendiri, DPR sendiri kemudian melempar bola panas ini ke KPU gitu. KPU yang mana yang mau dilaksanakan, tapi kita tahu bahwa KPU juga menghadapi tekanan-tekanan politik sehingga kemudian kemungkinan besar yang akan dipakai KPU adalah produk yang dibuat oleh DPR, dan itu tentu sekali lagi akan membunuh peluang Anies untuk maju ke Pilkada DKI. Dan ini bukan Anies saja gitu, masih banyak Anies-Anies yang lain baik di provinsi lain dan di daerah lain juga terbunuh kansnya untuk masuk dalam kontestasi politik. Dan yang paling parahnya bahwa masyarakat kita kemudian
banyak yang dimatikan harapannya untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka. Jika putusan MK dijalankan dan Anies siap bergabung kader PDIP, menurut Ali masih ada peluang Anies memenangkan Pilgub Jakarta meskipun kecil. Jika masyarakat bersama-sama memilih Anies untuk menurunkan perlawanan kepada pihak rezim, tentu jika memilih ekstrim ini terjadi akan menguntungkan Anies sendiri. Tapi saya rasa perjalanannya masih panjang gitu, karena ini saja sudah ada halangan gitu, ada DPR sudah menunjukkan sikap ketidakrelaannya untuk memberi peluang kepada Anies untuk maju. Jadi ini bukan hanya sekedar Anies, tapi untuk kepentingan partai politik memaksakan kekuasaannya kepada masyarakat gitu. Tapi kemudian juga akan berimbas ke Anies. Nah, setelah itu mungkin akan ada, kalaupun ini kemudian berhasil dimentahkan dengan gerakan rakyat yang diwacanakan hari ini, tentu akan masih banyak proses yang kemudian proses itu juga akan membuat posisi-posisi Anies akan semakin sulit gitu. Jadi saya rasa memang peluang Anies untuk menjadi calon gubernur DKI sudah semakin tipis gitu ya, dan butuh keajaiban, dan keajaiban itu ya datangnya dari rakyat Indonesia. Pemilihan kepala daerah gubernur DKI Jakarta akan digelar pada November. Sementara batas pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh KPU hanya berlangsung sampai 29 Agustus 2024. Zulkarnain, Nurin Nurhayati, Unhas TV. Pemirsa, terdapat sebuah toko yang dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin mencari koleksi ataupun oleh-oleh kerajinan Bugis Makassar. Toko Tenun Sengkang menyediakan berbagai kain, pakaian, serta aksesoris khas dari berbagai daerah, mulai dari sengkang hingga bone. Toko Tenun Sengkang terletak di Jalan Todopuli 7 nomor 3A. Bermula dari usahanya mendistribusikan kain ke toko-toko, Asrianto Sultan membuka toko miliknya sendiri pada tahun 2019. Toko ini dibuka mulai tahun 2019. Awalnya sih sebenarnya sebelum buka toko ini saya bawa kain-kain ke toko-toko lain. Kalau alhamdulillah sudah ada rezeki, jadi bisa buka toko sendiri. Memiliki rumah produksi sendiri, toko ini menyediakan berbagai jenis kerajinan mulai dari kain tenun meteran, baju bodo, sarung, songkok, hingga aksesoris khas Bugis Makassar yang sebagian besar berasal dari sengkang dan bone. Toko ini juga bekerja sama dengan pengrajin lainnya yang terletak di sekitar rumah produksi mereka di Sengkang. Di toko Tenun Sengkang sini kain-kainnya berasal dari Sengkang. Selain dari Sengkang juga ada beberapa dari daerah-daerah lain seperti kayak songkok recak Bugis itu asalnya dari Bone, aksesoris itu asalnya juga dari Bone, sarung Bugis itu ada dari Sengkang, ada juga dari beberapa wilayah sekitar Sengkang. Untuk produk-produk di toko sini itu sebagian besar bekerja sama pengrajin-pengrajin. Kebetulan di Sengkang ada rumah produksi sendiri. Jadi ada tetangga depan yang bikin produk jenis tertentu, jadi ambil juga dari tetangga depan, ada juga ambil juga dari tetangga belakang, ada juga diproduksi sendiri. Produknya ada kain tenun Bugis meteran, selain itu ada juga sarung Bugis, ada juga baju bodoh, ada juga sarung-sarung sholat, ada juga peci sama songkok Bugis. Juga aksesorisnya. Berbagai aksesoris tersebut dijual dengan harga variatif, mulai dari Rp30.000 untuk aksesoris bros dan kalung, hingga sekitar Rp1 juta untuk sarung Bugis berbahan sutra asli. Untuk jenis kain tenun meteran itu range harganya mulai dari Rp50.000 sampai Rp315.000. Memang kami target marketnya atau konsumennya itu menengah ke bawah. Terus untuk jenis sarung Bugis itu range harganya mulai harga 70.000-an sampai paling mahal itu ada 1 juta lebih yang bahan sutra asli. Aksesorisnya itu paling murah ya 30.000-an, bentuknya bros sama kalung. Terus yang paling mahal itu bandoh sekitar 150.000-an.
Toko ini buka mulai Senin hingga Sabtu dari pukul 9 pagi hingga 17 sore. Tak hanya offline store, toko tenun sengkang juga tersedia di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.